Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, malam yang masih dalam malam Ayyamut Tasyriq, malam yang mulia, kita akan mengkaji satu tema penting dalam kehidupan manusia yang terkait dengan hubungan seseorang dengan kedua orang tuanya. Dan itu adalah bagian daripada ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hubungan horizontal antara manusia dengan manusia yang lainnya setelah seorang hamba ditetapkan untuk taat secara mutlak kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Kepada orang-orang beriman, dalam ayat ini diperintahkan untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya secara mutlak, sehingga kewajiban kita kepada Allah dan Rasulnya hanya boleh kita menyatakan sami'na wa ata'na. Apa saja yang menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya, maka kita harus menerimanya seutuhnya tanpa boleh sedikit pun ada keberatan. Dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya bersifat mutlak, sehingga karenanya seluruh ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya bersyarat. Tapi ketika terkait dengan Allah dan Rasulnya bersifat mutlak. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh orang mukmin laki maupun perempuan apabila diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya mereka milih-milih, karena ketaatannya bersifat mutlak. Barakallahu fikum saudara sekalian. Tetapi terkait dengan pihak lain, apakah itu terkait dengan orang tua atau terkait dengan para pemimpin, ya, atau terkait dengan pihak-pihak lain, maka ketaatannya bersyarat. Karena itu Allah ketika menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, itu mutlak. Ketika menyebutkan wa ulil amri minkum, dan diantaranya kepada ulil amri minkum. Ulil amri minkum ditafsirkan oleh para ulama ada dua pengertiannya. Yang pertama artinya adalah para pemangku kekuasaan, dan yang kedua adalah para ulama. Ya, dua komponen ini kalau kemudian menyuruh kita, mengajak kita, maka kita harus ukur ajakan itu berdasarkan ketentuan syariat Allah dan Rasulnya. Kalau tidak melanggar, kita taati. Ketika melanggar, maka tidak boleh kita taati. Begitu pula ketaatan seorang istri kepada suami, ya, tidak bersifat mutlak, bersyarat. Begitu pula ketaatan seorang anak kepada kedua orang tua bersyarat. Ya, makanya Allah menyebutkan berkaitan dengan dua
berkaitan dengan orang tua Sa'ad bin Abi Waqqas yang memaksakan kehendak ibunya ini untuk supaya Sa'ad mentaatinya dalam hal yang melanggar Allah. Maka turunlah ayat Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksa kamu untuk menyekutukan aku, kata Allah, maka jangan ikuti kehendak orang tuamu yang seperti itu, karena melanggar Allah SWT. Tetapi tetap lakukan mereka dalam urusan dunia dengan cara yang terbaik. Ikhwan barakallahu, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang anak muda yang sangat taat kepada ibunya. Ketika dia masuk Islam, ibunya keberatan, sehingga kemudian memaksa Sa'ad untuk meninggalkan Islam dengan berbagai macam cara, mulai cara halus sampai cara kasar. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bergeming. Dia tetap menjalankan Islamnya, dia berpegang teguh dengan Islamnya. Maka kemudian ibunya memberikan ultimatum kepada Sa'ad, kalau kamu tidak meninggalkan Islam, maka ibumu akan mogok, tidak makan, tidak minum sampai mati. Dan ini adalah perilaku jahiliyah, ya, yang sekarang masih berjalan di dalam kehidupan modern. Kalau Anda melihat ada seseorang yang melakukan mogok makan, tidak minum untuk meraih keinginannya sebagai satu bentuk protes, maka itu adalah perilaku jahiliyah. Sudah terjadi sejak zaman jahiliyah, dan itu dialami oleh siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas yang ditekan oleh ibunya dengan cara seperti itu. Ikhwan barakallahu fikum, dan ibunya pun melaksanakan keinginan dengan cara memboikot itu, yaitu tidak makan, tidak minum, dengan harapan saat menjadi sadar dia keluar dari Islam. Tetapi kemudian saat ternyata tidak bergeser dari keinginannya dan dia tetap teguh dengan Islamnya, dan dia berusaha untuk merayu ibunya untuk makan dan minum agar tidak mencederai ibunya, agar ibu ini tidak mengalami sakit. Maka Sa'ad pun berusaha untuk merayu ibunya, karena kata Sa'ad, tidak ada seorang pemuda pun di Mekah yang begitu hormat dan sayangnya kepada ibunya seperti aku. Melihat perilaku ibunya yang kemudian memboikot, tidak makan, tidak minum sampai mati asal saat meninggalkan Islamnya, maka Sa'ad pun berusaha untuk merayunya. Hari pertama dirayu tidak berhasil. Hari kedua dirayu juga tidak berhasil. Ibunya enggak mau makan, tidak minum. Tidak. Kalau kamu tidak keluar dari Islam, ibu enggak mau makan, enggak minum sampai mati. Sampailah hari ketiga, sudah lemes itu ibu, enggak makan, tidak minum. Hari ketiga kemudian tetap memaksakan kehendaknya, maka saat itu menyatakan dengan tegasnya di hadapan ibunya, demi Allah, Islam telah merasuki di dalam relung-relung hatiku. Kalau seandainya ibu punya 100 nyawa, tidak makan, tidak minum, kemudian ibu mati, kemudian ibu dihidupkan lagi, tidak makan, tidak minum sampai mati, sampai 100 kali, maka Sa'ad tidak akan meninggalkan Islam buah ibu. Ketegasan saat inilah yang kemudian menjadikan luntur ibunya, sehingga akhirnya ibunya pun makan dan mau minum. Sudah, itu menjadi pilihan dia. Makanya kalau tidak masalah akidah harus tegar. Tidak ada kemudian kompromi. Karena ini adalah masalah keyakinan. Nah, kehendak orang tua yang menghalangi kita dari Allah tidak boleh kita ikuti. Ini contoh daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Makanya sekalian, pada malam hari ini kita akan mengkaji satu ayat saja dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Semoga Allah SWT memberikan ilmu kepada kita dan memberikan petunjuknya agar kemudian kita menjalankan ayat ini dengan sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dalam ayat yang ke-15 surat Al-Ahqaf merupakan ketentuan Allah SWT. Bagi yang bawa Quran silakan dibuka Al-Ahqaf ayat 15. Atas dasar ayat ini insyaallah akan kita kaji. Semoga Allah memberikan ilmu kepada kita untuk menjadi pedoman di dalam hubungan kita dengan orang tua kita. Ikhwan barakallahu fikum, pada bagian pertama Allah mewasiatkan, artinya mewajibkan, mengharuskan kepada kita umat Islam untuk berbuat yang terbaik kepada kedua orang tua kita. Jadi bukan hanya sebatas yang baik, yang terbaik. Kalau kita punya air aqua, kita punya air zam-zam, yang kita berikan kepada orang tua kita yang mana? Air zam-zam. Karena itu yang terbaik. Kalau kita punya duit 100 ribu dan satu lagi 1 juta, yang kita kasih orang tua yang mana? Yang 1 juta, yang terbaik. Ya. Makanya jangan pelit kepada orang tuamu. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan kepada seorang anak, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik bapakmu. Itu pun bukan berarti bapaknya semena-mena. Ya, datang ke tempat pekerjaan anaknya diambil semua duitnya. Ya, orang bapak juga harus bijak. Tetapi anak pun harus menghormati orang tuanya dengan sikap yang terbaik. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ma ahabbul a'mali ilallah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Dan ini adalah kebiasaan para sahabat senantiasa menanyakan hal seperti ini. Ya. Yang terkait dengan apa yang paling dicintai oleh Allah, atau apa yang menyebabkan seseorang bisa masuk surga. Ya, semua cara yang bisa diridhai oleh Allah atau bisa menyampaikan seseorang kepada surga, itulah yang paling banyak ditanyakan oleh para sahabat. Karena pikiran mereka itu dari semua yang bisa kita peroleh riwayat-riwayat tentang mereka, pikiran mereka bagaimana mereka selamat dalam hidup ini, bisa diridhai oleh Allah, masuk surga. Itu yang ada dalam benak mereka. Berbeda dengan manusia pada hari ini yang banyak di pikirannya bagaimana kemudian bisa sukses dunianya, bagaimana bisa menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi, bagaimana bisa usahanya maju. Pikirannya lebih banyak kepada urusan duniawi. Beda. Para sahabat enggak seperti itu. Kalaupun memikirkan urusan-urusan duniawi, tujuannya adalah untuk menghantarkan kepada kehidupan ukhrawi yang benar. Jangan sampai kemudian kita berhasil urusan dunia tapi kemudian gagal urusan akhirat. Rugi betul itu. Ikhwan barakallahu fikum, semakin banyak kekayaan kita, semakin besar beban kita. Dan kalau kemudian tidak terarah untuk mencari ridha Allah, maka kita akan menjadi manusia yang celaka. Beberapa waktu yang lalu umpamanya di Kuwait itu ada seorang saudagar kaya raya. Ketika dia meninggal dunia, ditemukan di dalam rekeningnya ada duit 12 miliar dolar. Bukan 12 miliar rupiah, dolar. Ya, mungkin 120 lebih triliun itu. Dia punya aset di 20 negara, tower ini, tower itu. Ketika meninggal, kekayaan itu jatuh ke tangan orang lain. Tetapi beban kekayaan itu akan ada di pundak dia, yang harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dari mana kamu peroleh kekayaan itu?
Dan mengapa kamu tidak gunakan untuk taat kepadaku? Ikhwan barakallahu fikum, makanya silakan mencari dunia sebanyak mungkin, tetapi carilah dengan cara yang benar. Dan gunakanlah ketika sudah berhasil untuk tujuan yang benar. Jangan sampai kita salah jalan, menyesal sudah tidak gunanya. Berapa banyak dari mereka yang kemudian berusaha mati-matian mengejar dunianya, sudah dapat kena stroke, habis hartanya untuk membiayai berobatnya dia untuk stroke-nya itu. Begitu pula yang lain-lainnya. Makanya paling enak adalah hidup yang berkah. Ya, kita berusaha maksimal, kemudian kita pasrah sama Allah dan gunakan hasil usaha itu untuk taat sama Allah. Itulah hidup yang berkah. Apabila hidup kita untuk taat kepada Allah SWT. Ikhwan barakallahu fikum. Makanya para sahabat itu orientasinya bagaimana selamat akhiratnya, bukan hanya sebatas bagaimana sukses dunianya. Itulah yang Allah tetapkan kepada kita. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu kejar apa yang diberikan oleh Allah kepadamu untuk supaya kamu sukses akhiratmu, tetapi jangan kamu lupakan duniamu. Jadi akhirat dulu. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Makanya itulah yang kemudian terekam dalam pikiran para sahabat yang kita bisa baca dari pertanyaan-pertanyaan mereka dan kehidupan mereka. Nah, di antara pertanyaannya adalah apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Subhanallah. Pertanyaannya, sudahkah kita amalkan riwayat ini? Kita sholat tepat waktu? Barakallahu fikum. Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai seorang bisa melaksanakan ibadah haji itu membutuhkan biaya, membutuhkan pendaftaran yang kadang-kadang bisa bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun karena kuota, dan berusaha untuk mencapai haji pun dengan susah payah karena beda cuaca, karena macam-macam hal. Itu pun seumur hidup sekali, kewajibannya seumur hidup sekali. Orang yang cerdas adalah orang yang mencari bagaimana caranya kita bisa meraih nilai ibadah haji itu, tetapi bukan cuma seumur hidup sekali, tapi bisa berkali-kali. Caranya bagaimana? Ya, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita banyak cara untuk bisa meraih ibadah haji tanpa harus mengeluarkan biaya besar seperti itu. Tetapi tidak berarti kewajiban hajinya bergugur ya. Tetap bagi yang belum berhaji, kalau mampu wajib berhaji. Mudah-mudahan yang sudah berhaji diterima oleh Allah amalnya menjadi haji yang mabrur, dan yang belum haji dimudahkan oleh Allah untuk bisa meraih ibadah haji yang bisa memperoleh ibadah haji yang mabrur itu. Ikhwan barakallahu fikum, ternyata ya, kita temukan sejumlah riwayat seorang yang kemudian sholat berjamaah di masjid, sholat isya berjamaah di masjid, itu pahalanya sama dengan haji. Dan seorang yang sholat subuh berjamaah di masjid, pahalanya sama dengan umrah. Makanya jangan lewatkan itu. Usahakan untuk menjaga 2 waktu sholat ini, sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Makanya Rasulullah menyebutkan kalau orang-orang munafik itu tahu tentang keutamaan pahala sholat isya dan subuh di masjid, mereka akan datang ke masjid dengan merangkak karena keutamaan sholat isya dan subuh itu. Bukankah itu fadilah besar? Nilai haji jangan disia-siakan. Artinya kalau saja kita melaksanakan sholat berjamaah isya dan subuh, setiap hari kita dapat keutamaan haji dan umrah, menjadi catatan amal soleh kita di sisi Allah SWT. Begitu pula kita temukan riwayat bahwa siapa yang datang ke masjid untuk belajar ilmu dan mengajarkan ilmu,
maka orang itu sama dengan pahalanya orang yang berhaji. Luar biasa itu. Kalau mereka tahu yang di luar itu, keutamaan seperti kita datang ke masjid ini untuk belajar dan mengajarkan ilmu din, maka mereka akan datang penuh ini. Tapi banyak dari mereka yang nggak paham. Keutamaan yang sangat besar disia-siakan begitu saja. Maka gunakanlah kesempatan itu untuk meraih keutamaan ini. Ada juga kita temukan riwayat siapa yang kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sampai matahari terbit, kira-kira sekarang jam 6 ya, terlebih. Kemudian dia sholat 2 rakaat awal duha, maka pahalanya sama seperti haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Dan itu keutamaan yang harus kita perhatikan, menjaga sholat berjamaah. Makanya kalau mau cari menantu, jangan nanya kerjanya apa dulu. Kamu sholat subuhnya di mana? Ya, kamu sholat isyanya di mana? Tanya itu. Kalau mau lihat anaknya, anak bapak ibu, anak yang soleh, lihat waktu sholat subuhnya, bangun tidak dia? Mau lihat suaminya, mau lihat istrinya, lihat ketika adzan subuh itu, bangun tidak dia? Kalau di dalam rumah tangga kita ketika adzan subuh masih ada yang tidur, itu artinya rumah kita banyak setannya itu. Perhatikan itu. Makanya keutamaan sholat berjamaah, terutama sholat isya dan subuh ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Saya tertarik dengan kawan saya yang tinggal di luar negeri dia. Pada saat anaknya menikah, dia nggak bisa hadir. Pas dia pulang, waktu adzan subuh dia ke masjid. Dekat rumahnya, dilihat menantunya nggak ada. Sepulang dari masjid dipanggil menantunya. Kamu tadi sholat subuhnya di mana? Di kamar bah sama istri. Ya, sama anaknya maksudnya. Kata bapak ini, saya malu punya menantu seperti kamu tidak sholat subuh di masjid. Saya menyesal, bukan saya menyesal punya menantu seperti kamu tidak sholat subuh di masjid. Itu pernyataan bapak ini. Besoknya menantu ini sudah di masjid. Ya, subhanallah. Makanya sekalian ukurlah pasangan kita, saudara kita, suami atau istri kita dengan ukuran sholat subuh itu. Insya Allah rumah tangga yang penduduknya di dalamnya sholat subuh berjamaah tepat waktu, maka itu akan menjadi rumah tangga yang berkah. Ikhwan barakallahu, inilah yang ditanyakan oleh para sahabat, apa amalan yang paling cinta oleh Allah? As-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Thumma ay, kemudian apa lagi? Rasul menjawab birrul walidain, ya, bakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Baru yang ketiga, thumma ay, kemudian apa lagi? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Suatu kali ada anak muda datang kepada Rasulullah menyatakan, ya Rasulullah, aku sudah menyatakan 2 kalimat syahadat dan aku berkeinginan keras untuk berjihad bersamamu, tapi orang tua aku keberatan sehingga mereka menangis. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada anak muda ini, fafihima fajahid, kembali kamu ke rumah orang tuamu dan berjihadlah kamu untuk menyenangkan mereka sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Ya, ikhwan barakallahu, makanya jangan disepelekan hubungan kita dengan orang tua kita. Memang kalau
diperhatikan, kelahiran manusia ini ada 4 macam. Yang pertama yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam, dia lahir tanpa bapak dan ibu. Ya, Allah ciptakan dia dari tanah. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku ciptakan manusia yang berasal dari tanah. Apabila aku sempurnakan ciptaannya, aku tiupkan ke dalamnya ruhku, sehingga aku perintahkan seluruh malaikat bersujud kepadanya. Makanya kita berasal dari Nabi Adam, dan Nabi Adam berasal dari tanah, kata Nabi. Innakum min Adam wa Adam min turab. Akramukum indallahi atqakum. Dan itu disampaikan Nabi dalam Hajjatul Wada. Kalian berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah pola Allah menciptakan manusia tanpa bapak dan ibu. Atas kebesaran Allah lahirlah Nabi Adam alaihissalam ke dunia. Dalam kehidupan. Sebelum diturunkan ke dunia. Kemudian dari Nabi Adam lah, dari tulang rusuk Nabi Adam diciptakan istrinya. Dan itu sesuai dengan firman Allah di awal surat An-Nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Nabi menafsirkan wa khalaqa minha zawjaha, Allah menciptakan pasangannya dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Anak saya yang kuliah jurusan apoteker, dia belajar tentang anatomi. Dia cerita sama saya bahwa dalam tulang rusuk lelaki itu ada satu yang kurang. Ya, itu secara ilmiah, silakan diteliti. Dan itulah kenyataannya. Allah ciptakan Hawa dari Nabi Adam, dari tulang rusuk Nabi Adam. Makanya Nabi mengingatkan kepada kaum suami, banyaklah menasihati istrimu, tetapi janganlah bersikap keras, nanti dia patah. Dan jangan juga sampai teledor, nggak mau nasihati, nanti dia bengkok. Maka sedang-sedang saja. Ya. Nah, barakallahu itulah pola manusia kedua, diciptakan dengan bapak tanpa ibu, melalui Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang ketiga, Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan ibu tanpa bapak. Nabi Isa terlahirkan di dunia dengan apa? Dengan ibu tanpa bapak. Dan kita semua, tidak ada seorang pun dari kita yang lahir tanpa punya bapak dan ibu. Bukan begitu? Ada nggak yang lahir tanpa bapak dan ibu? Ya, jangan-jangan jin itu. Ikhwan warahmatullahi, kita semua punya orang tua, punya bapak dan ibu. Tetapi bagaimana kemudian sebagai anak bisa kemudian memberikan baktinya kepada kedua orang tuanya yang telah melahirkan dia di dunia ini? Makanya disinilah pentingnya untuk memperhatikan ayat tadi itu, surat Al-Ahqaf ayat 15. Wasanal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat yang terbaik kepada orang tuanya. Ikhwan barakallahu fikum. Makanya menarik sekali apa yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, bahwa Rasulullah SAW diperlihatkan surga dan beliau melihat ada seorang yang sedang mengaji Al-Quran. Kemudian Rasulullah bertanya, siapakah itu? Sudah di surga tapi masih baca Quran, siapakah itu? Maka Nabi Muhammad diberitahu dialah Harithah bin Nu'man. Kemudian dicek, siapa ini Harithah bin Nu'man? Seorang yang tidak dikenal di kalangan para sahabat. Ternyata Harithah bin Nu'man adalah seorang yang sangat bakti kepada kedua orang tuanya.
Makanya sekalian, orang tuamu itu adalah tiketmu menuju surga. Jangan disia-siakan. Ya. Makanya jangan pernah mengatakan kepada orang tua, ah. Dalam bahasa Al-Qur'an, uf itu bahasa Arab ya. Yang kalau orang keberatan bilang uf, kurang suka uf. Gitu ya. Kepada orang tua enggak boleh kita mengatakan seperti itu. Karena itu sudah kedurhakaan. Wala taqul lahuma uf. Ah atau uf, enggak boleh. Apalagi membuat orang tua nangis. Seorang anak yang membuat orang tuanya menangis itu anak durhaka. Jangan sampai kita membuat orang tua kita menangis. Makanya di dalam Kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh malaikat Jibril ketika beliau sedang menaiki tangga mimbar. Di antaranya malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, syaqiyun abdun adraka walidayhi aw ahadahuma wa lam yudkhilahul jannah. Faqultu amin. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, celaka seorang hamba yang mempunyai kedua orang tua atau salah seorang di antara kedua orang tua. Dia menjumpai salah seorang di antara kedua orang tua, tetapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Celaka hamba seperti itu. Rasul pun mengatakan amin. Makanya beruntunglah saudara-saudara yang masih punya orang tua untuk berbakti kepada mereka. Memang pola anak itu juga ada 4 macam. Ada 4 macam. Sebagaimana Allah ungkapkan dalam surat Asy-Syura ayat 49-50 itu menjelaskan tentang posisi anak ya. Kalau tadi ada 4 macam orang tua, ada juga 4 macam anak. Yang pertama, orang tua yang dikaruniai oleh Allah anaknya semuanya laki. Ya kan? Ada enggak? Ada. Suami istri setelah menikah sekian lama, kemudian Allah karuniakan anak, semua anaknya laki. Enggak usah sedih. Itu pemberian Allah. Terimalah dengan lapang dada sebagai amanat, tunaikan amanat itu. Toh juga nanti menantunya juga perempuan. Atau yang kedua, Allah berikan anak-anaknya semuanya perempuan. Enggak ada satu pun laki. Ya, kita pun menjumpai banyak orang seperti itu. Dan yang ketiga adalah suami istri yang dikaruniai oleh Allah lengkap. Ada anak laki, juga ada anak perempuan. Lengkap. Bersyukurlah kepada Allah. Karena itu nikmat yang Allah berikan sebagai ujian kepada kita. Dan yang keempat adalah bentuk orang tua suami istri yang tidak dikaruniai anak oleh Allah, alias mandul. Ya, 4 model kehidupan rumah tangga seperti ini kita ketemukan di masyarakat. Dan itu semua adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas lahirlah kita sebagai anak. Mungkin di antara kita sudah menjadi orang tua dan akan jadi orang tua. Paling tidak kita sudah pernah menjadi apa? Menjadi anak. Nah, kewajiban apa yang harus dilakukan seorang anak kepada orang tuanya itu? Allah mengajarkan wabil walidaini ihsana. Berbuatlah yang terbaik kepada orang tuamu. Imam Muslim membawakan riwayat yang menarik sekali tentang pernyataan Rasulullah di hadapan para sahabat, yang beliau mengatakan kepada para sahabat, nanti akan datang kepada kalian seorang berasal dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Kalau kalian berjumpa dengan dia, maka mintalah doa kepadanya, karena orang ini doanya akan selalu diterima oleh Allah karena dia sangat bakti kepada ibunya. Itu kelebihan Uwais Al-Qarni. Nabi tidak pernah ketemu dengan Uwais. Uwais pun belum berkesempatan belajar ketemu sama Nabi, karena ketika dia ingin menjumpai Nabi terhalang oleh ibunya yang sakit-sakitan, akhirnya dirawat sama dia. Ketika beliau datang ke Madinah, Rasulullah sudah wafat. Ya,
Dari mana ini? Itulah mukjizat. Ya, mukjizat yang Allah berikan kepada Muhammad. Tidak pernah ketemu sama Uwais, tapi tahu bagaimana keadaan Uwais. Dan Rasulullah pun mewasiatkan kepada para sahabat, bila kalian nanti ketemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya. Padahal mereka sahabat ya. Pada masa Rasulullah SAW wafat, Uwais belum datang ke Madinah. Pada saat pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga belum datang. Setelah 2 tahun lebih Abu Bakar Siddiq memimpin, juga belum datang. Pada masa pemerintahan Umar Khattab, setiap kali ada rombongan dari Madinah datang, selalu ditanya, adakah di antara rombongan seorang bernama Uwais Al-Qarni? Sampailah pada saatnya Umar menemukan orang yang dimaksud. Kemudian Umar menjumpai Uwais Al-Qarni sambil mengatakan, kami diwasiatkan oleh Rasulullah bila berjumpa dengan engkau wahai Uwais, supaya engkau mendoakan kami. Kata Uwais, siapa saya? Antum ini sahabat. Saya bukan orang apa-apa. Doalah engkau, aku akan aminkan, kata Uwais. Tidak, kata Umar, ini adalah wasiat Rasulullah supaya kamu mendoakan kami. Akhirnya pun Uwais hanya mengangkat tangan untuk mendoakan. Kemudian Umar bertanya kepada Uwais, mau kemana kamu setelah ini? Kata Uwais, aku akan menuju Irak. Apakah perlu, kata Belice, untuk gubernur Irak untuk membantu kamu atau apa? Kata Uwais, saya nggak perlu itu. Pergilah Uwais ke Irak, dan setiap kali ada rombongan dari Irak ditanyakan oleh Umar, bagaimana tentang Uwais? Ada yang kenal, ada yang nggak kenal. Dan rata-rata banyak kan tidak kenal. Makanya orang saleh itu idza ja'a lam yu'raf wa idza dhahaba lam yuftaqad. Orang saleh itu kalau datang orang enggak tahu kalau dia orang saleh, kalaupun dia pergi orang pun tidak kehilangan. Jadi memang tidak pantas orang saleh itu menonjol-nonjolkan dirinya sebagai orang saleh. Justru sebaiknya orang saleh itu menyembunyikan kesalehannya. Seperti yang dialami oleh Uwais Al-Qarni. Yang penting adalah amalnya di sisi Allah itu bernilai. Makanya ada ungkapan para ulama yang mengatakan, lebih baik Anda di dunia tidak dikenal oleh penduduk dunia, tapi dikenal oleh penduduk langit, daripada Anda dikenal di penduduk dunia, tidak dikenal di penduduk langit. Ya, bisa jadi seorang berpakaian-pakaian yang indah di dunia, tetapi tidak dikenal di penduduk langit. Bisa jadi seseorang menggunakan pakaian-pakaian yang kumuh, kumal, tetapi dia dikenal di penduduk langit. Ya, subhanallah. Makanya sekalian, bagaimana kita meraih kesalehan seperti itu? Di antaranya Allah mengajarkan kepada kita melalui berbakti kepada kedua orang tua. Dan banyak orang tidak tahu. Hubungan kita dengan orang tua itu banyak orang tidak tahu. Apa yang sudah kita lakukan kepada orang tua banyak orang tidak tahu. Hanya kita sendiri masing-masing yang tahu. Makanya evaluasi. Apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita itu. Ikhwan barakallahu. Makanya ketentuan daripada birrul walidain ini paling tidak dalam sejumlah riwayat disebutkan ada beberapa keuntungan. Ya. Kalau sampai kita bisa menyenangkan hati orang tua kita, menunaikan hak-hak orang tua kita, ya, memuliakan orang tua kita, kemudian sampailah orang tua kita meninggal dalam keadaan ridho kepada kita, beruntunglah anak yang seperti itu. Karena bakti seorang anak kepada orang tua, keuntungannya satu, menghapuskan dosa. Apa? Menghapuskan dosa. Di dalam riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni asabtu dhanban 'azima fahal li taubah? Qala hal laka min qala la. Qala hal laka min khala? Qala na'am. Qala fabirha.
Kata Ibnu Umar, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah berbuat dosa besar. Maka adakah jalan untuk aku bertobat?" Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang itu, "Apakah kamu masih punya ibu?" Maka orang itu mengatakan tidak, sudah meninggal. Maka Rasulullah bertanya, "Apakah kamu punya tante, saudara ibumu?" Maka orang itu mengatakan iya. Maka berbuat baiklah kepada tantemu itu. Dan ini dipraktekkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, di dalam kitab Al-Adab al-Mufrad, Sahih Al-Adab al-Mufrad, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai seorang ulama didatangi sama seorang sepertinya ini preman. Kenapa saya katakan preman? Tega sekali membunuh dia. Ya, anak muda ini melamar seorang perempuan untuk diberi suntik sebagai istri, tetapi perempuan ini menolak. Ketika ditolak permintaannya, si lelaki ini marah, tapi dia pendam. Mengapa ini perempuan menolak saya? Datanglah laki yang kedua meminta perempuan ini, dan dia pun setuju menerima permintaan lelaki ini. Lelaki yang pertama naik pitam dia. Kemudian dibunuhlah perempuan ini sama dia, biar dua-duanya nggak dapat. Ini kalau nggak perlaku preman nggak mungkin kan? Maka saya bilang preman ini. Ya, dibunuhlah perempuan ini supaya dua-duanya nggak dapat. Setelah dia membunuh, dia menyesal. Dia datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian dia menyatakan apa yang sedang terjadi, yang dialami. Dan Ibnu Abbas sebagai ulama, dia bukan hakim, dia bukan penguasa yang kemudian harus menghukum. Perhatikan ini, beda ya, antara ulama dan hakim beda. Ulama itu hanya menjelaskan, ya, pelaksananya adalah hakim. Sehingga Ibnu Abbas tidak bisa kemudian, wah kamu harus dibunuh kisos karena kamu telah membunuh, harus dibunuh. Karena dia ulama, bukan sebagai hakim. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kemudian bertanya kepada lelaki ini, apakah ibumu masih hidup? Seperti pertanyaan Rasulullah ini. Apakah ibumu masih hidup? Maka anak muda mengatakan tidak, sudah meninggal dunia. Kalau begitu, pergilah kamu ke daerah fulan, di sana orang-orang soleh, dan bertobatlah kepada Allah, hiduplah dengan mereka untuk senantiasa berbuat baik di tempat itu. Ikhwan barakallahu fikum, muridnya Ibnu Abbas bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Imam, mengapa ketika anak muda itu berbuat sesuatu yang kategori dosa besar, kok engkau menanyakan ibunya? Kata Ibnu Abbas, tidak ada yang aku dapatkan penghapus dosa yang lebih hebat daripada bakti seorang anak kepada ibunya. Ya, bagaimana Rasulullah bertanya kepada orang itu, apakah ibu masih hidup? Ibnu Abbas pun bertanya seperti itu. Makanya sekalian, bakti kita kepada orang tua apa? Menghapuskan dosa. Ya, dari riwayat ini bisa kita ambil kesimpulan apa? Bakti kita kepada orang tua bisa menghapuskan apa? Dosa. Itu bagi anak. Bagi orang tua apa? Bagi orang tua apa? Abu Hurairah meriwayatkan tentang penduduk surga yang Rasulullah sampaikan, dia berada di satu posisi, tiba-tiba derajatnya dinaikkan di surga itu. Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, ada apa kok aku dinaikkan derajatku di surga ini? Maka Allah mengatakan, itu karena doa anakmu. Kalau anaknya apa? Anak yang soleh. Subhanallah itu. Jadi baik kita sebagai anak bernilai, menghapuskan dosa. Sebagai orang tua, anak yang soleh itu berarti sampai apa? Bisa meninggikan derajatnya di surga. Subhanallah. Maka beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak soleh, yang diarahkan untuk taat kepada Allah. Tetapi banyak orang tua sekarang ini bukan mengarahkan anaknya untuk taat kepada Allah, tetapi lebih banyak disibukkan dengan dunia.
disibukkan dengan bahasa Inggris, disibukkan dengan matematika, disibukkan dengan bisnis, disibukkan dengan urusan-urusan duniawi, tetapi tidak ditanamkan urusan akhirat. Celaka orang tua seperti itu. Dan jangan kita menjadi orang tua seperti itu. Apalagi ketika nanti anaknya durhaka sama orang tuanya akibat salah pendidikan. Datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang bapak membawa anaknya sambil mengeluhkan, ya Amirul Mukminin, nasihati anakku ini, dia anak durhaka. Maka Umar melihat anak itu, sebelum Umar mengatakan sesuatu, anak ini bertanya, wahai Amirul Mukminin, apa hak seorang anak dari bapaknya? 3 kata Umar Khattab. Hak anak dari bapaknya ada 3. Yang pertama, memilihkan ibunya yang salihah. Jangan cuma sebatas milih perempuan cantik, karena itu akan menjadi ibu anakmu, maka pilihlah yang salihah. Ini adalah hak seorang anak, dipilihkan ibunya yang salihah. Yang kedua kata Umar, kalau nanti anak itu lahir, maka diberikan nama yang baik. Itulah hak anak untuk memperoleh nama yang baik. Jangan mengasih nama sembarangan, nama Messi, nama apa, pemain-pemain bola itu. Kasih nama yang baik. Pele itu apa namanya? Ikhwani barakallahu, kasih nama yang baik anakmu, karena itu hak anakmu. Yang ketiga, mengajarkan anaknya Al-Quran. 3 inilah anak seorang anak. Terutama ajarkan anakmu Al-Fatihah. Jangan biarkan anakmu belajar Al-Fatihah dari orang lain, karena anakmu akan mempraktekkan Al-Fatihah sepanjang hidupnya. Kalau tidak engkau ajarkan anakmu Al-Fatihah dan dia belajar dari orang lain, nanti orang lain yang akan mendapat keutamaan itu. Sehari paling tidak dalam salat wajib 18 kali, sekedar untuk menambah informasi, karena ini ada rahasia. Al-Fatihah itu ada berapa ayat? 7 ya? Ada berapa kata? Nggak tahu kan? Ada berapa huruf? Apalagi? Ya? Jadi ada 27 kata, ada 140 huruf. Pertanyaannya, mengapa harus 27 kata? Ternyata di situ mengandung rahasia luar biasa. Ini tambahan informasi. Kita sholat wajib sehari berapa kali? 18 kali kita baca Al-Fatihah. 17 kali baca Al-Fatihah. Ditambah dengan yang diajarkan oleh Rasulullah 12 rakaat sunnah rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, ya, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Berapa? 12. 12 tambah 17 berapa? 29. Maka maknanya kalau kita dalam sehari sholat wajib ditambah dengan 12 rakaat sholat sunnah, maka kita bisa memenuhi kebutuhan jiwa kita karena membaca Al-Fatihah 29 kali. Praktekin itu biar terpenuhi kebutuhan jiwa kita itu sekalian. Kembali kepada masalah anak yang durhaka kepada orang tuanya ini. Maka ketika Umar menjelaskan 3 hak anak dari orang tua, yaitu nama memilihkan ibu yang solehah, nama anak yang baik, dan mengajarkan Al-Quran, maka anak itu mengatakan kepada Amirul Mukminin Umar Khattab, wahai Amirul Mukminin, demi Allah saya tidak mendapatkan 3-tiganya dari bapakku ini. Dia pilihkan ibuku seorang budak, dan ketika aku lahir aku dikasih nama Jo'el. Jo'el itu artinya kumbang. Kumbang itu kan binatang yang makan kotoran. Namanya apa? Jo'el. Aku dikasih nama Jo'el. Dan selama aku hidup tidak pernah diajarkan Al-Quran oleh bapakku ini. Maka Umar Khattab radhiyallahu anhu kemudian menoleh kepada bapaknya sambil mengatakan, jangan salahkan anakmu.
karena kamu telah menanamkan kedurhakaan kepada anakmu. Seringkali orang tua itu hanya nuntut anaknya. So sekalian, kalau ada anakmu yang nakal, anakmu tidak pernah salah. Yang salah orang tuanya, karena mendidiknya salah. Bisa jadi orang tuanya telah mendidik benar dalam rumah tangganya, dalam rumahnya, tetapi ketika dia bergaul di masyarakatnya nggak ada kontrol. Ketika dia sekolah di kelas-kelas di sekolahannya nggak ada kontrol. Kemudian dia mengadopsi perilaku-perilaku buruk dari teman-temannya, kebawalah itu, sehingga kemudian jadilah anak kita anak yang nakal. Jangan salahkan anakmu. Anak tidak pernah salah karena dia ada lembaran putih, saudara sekalian. Makanya para ulama membuat kesimpulan, dan mudah-mudahan ini dicatat oleh kita dengan tinta emas. Ya, apa kata mereka kesimpulannya? Bahwa sebesar apa baktimu kepada orang tuamu, sebesar itulah bakti anakmu kepadamu. Sebesar apa baktimu kepada orang tuamu, sebesar itulah bakti anakmu kepadamu. Makanya ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ya, tahukah kalian siapakah yang disebut dengan orang yang mandul? Mereka mengatakan orang mandul yang gak punya anak. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang mandul itu orang yang diberikan oleh Allah anak banyak tapi tidak bisa mendidiknya dengan benar, dengan baik. Itu orang mandul tuh. Anaknya banyak tapi gak keurus. Anaknya banyak tapi gak bisa dididik dengan benar. Maka rugilah orang tua seperti itu. Ikhwani barakallahu fikum, paling tidak apakah kita sebagai anak atau sebagai orang tua, maka perlu mengambil pelajaran ini. Tunaikan hak anak-anakmu supaya nanti anak-anakmu menunaikan hakmu. Ya. Ikhwan barakallahu fikum, ini yang pertama. Jadi keutamaan bakti kepada orang tua menghapuskan dosa. Yang kedua, istijabatud doa. Dapat mengabulkan doa. Seperti cerita tentang 3 orang yang masuk dalam gua kemudian tertutup batu. Salah seorangnya mengatakan, ya Allah, aku telah berbuat baik, berbakti kepada orang tuaku sehingga aku bawakan susu, tetapi waktu aku datang orang tuaku sudah tidur. Anak-anakku menangis minta susu itu tapi aku tidak berikan. Sampai bangun orang tuaku itu, kemudian baru aku berikan kepadanya. Kalau baktiku ini kepadanya sebagai amal soleh, maka bukakan batu ini ya Allah. Ya, dan terbukalah batu itu. Ini namanya apa? Tawasul dengan amal soleh. Apa? Tawasul dengan amal soleh. Ya, karena baktinya seorang anak kepada orang tuanya. Ini adalah keutamaan daripada bakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, yaitu bertambahnya berkah umur. Ya, bertambahnya berkah umur. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man sarrahu an yamudda lahu fi umri wa yuzadu lahu fi rizqi falyabur walidayhi wal yasir rahimah. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senang umurnya panjang, rezekinya mudah, maka hendaknya dia berbakti pada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi keluarganya. Ya. Ini menunjukkan bahwa nilai bakti seorang anak kepada orang tua akan memudahkan umur, menjadikan rezeki gampang, ya, dan hidupnya penuh dengan berkah. Yang keempat, mengantarkan ke dalam surga. Tadi sudah kita bicarakan, namun ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang tadi cerita siapa? Harithah bin Nu'man. Ya, Rasulullah ditunjukkan Harithah bin Nu'man dalam surga. Kenapa? Baktinya kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang keenam, yang kelima adalah salah satu jalan untuk mendorong seseorang masuk surga. Ya. Makanya pada saat ada seorang dari Abdurrahman As-Sulami qala kana fina rajulun
lam tazal bihi ummuhu an yatazawwaj hatta tatazawwaj thumma imra'atu thumma amaratu an yufariqaha. Jadi ada seorang lelaki yang tinggal sama ibunya, kemudian laki ini menikah, tahu-tahu sama ibunya disuruh menceraikan istrinya. Ya, ini seringkali terjadi antara menantu sama mertua, sukanya nggak cocok. Kadang-kadang itu sebabnya karena cemburu. Anaknya yang selama ini bakti sama ibunya, perhatian sama ibunya, karena dia menikah dengan perempuannya, dengan istrinya, maka perhatiannya berubah, berpindah kepada istrinya, ibunya diabaikan. Timbulnya cemburu, akhirnya kadang-kadang mengalami perilaku yang tidak baik daripada istrinya kepada ibunya. Akibatnya keluarlah kata-kata ibunya, ceraikan istrimu. Ya, ini adalah banyak kejadian di masyarakat kita karena kurangnya komunikasi antara menantu dengan mertuanya. Dan itu jangan sampai terjadi dengan kita. Makanya sebagai suami harus bijak ketika menghadapi yang seperti itu. Ya, saya punya kawan mengalami hal seperti itu. Ibunya mengatakan, jangan kamu anggap aku ibumu kalau kamu masih memperistrikan istrimu itu. Nah, itu berat sekali. Nah, karena peristiwa ini, orang ini mencari sahabat untuk bertanya. Ya, maka datanglah orang ini kepada Abi Darda di wilayah Syam. Syam ini kalau dulu wilayahnya meliputi Syria, Palestina, Lebanon dan Yordan. Itu namanya apa? Wilayah Syam. Orang ini datang mencari sahabat Abu Darda sampailah ke Syam. Karena Abu Darda termasuk ulama dari kalangan sahabat Ansar. Ya. Makanya para ulama mengatakan apabila kalian ingin mengambil ilmunya para sahabat, maka ambillah ilmunya Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib dari kalangan muhajirin. Kalau kalian ambil ilmunya tiga sahabat ini, mewakili ilmunya semua muhajirin. Ya. Kalau Anda ingin mengambil ilmunya para ulama Ansar, maka ambillah ilmunya Ubay bin Ka'ab, ilmunya Mu'ad bin Jabal, dan ilmunya Abu Darda. Tiga orang sahabat ini. Ya. Kalau kalian mempelajari tiga ilmunya sahabat ini, artinya kalian akan menguasai ilmunya kaum Ansar. Maka pemuda ini mencari Abu Darda di Syam, sampailah ketemu. Ketika diceritakan apa yang dia alami, apa jawaban Abu Darda? Menarik sekali. Ma ana billadhi amuruka an tufariq wa ma ana billadhi amuruka an tumsik. Kata Abu Darda, saya tidak menyuruh kamu untuk menceraikan. Saya juga tidak menyuruh kamu untuk mempertahankan istrimu itu. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengarkan Rasulullah bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah fa'adi' dhalikal bab aw ihfadhu. Orang tuamu itu adalah merupakan tengah-tengah pintu surga. Ya, maka dekatilah pintu itu. Jagalah pintu itu. Dengan nasihat ini, anak muda ini mengambil pelajaran sehingga ketika pulang dia ceraikan istrinya. Dia pertahankan siapa? Ibunya. Subhanallah. Makanya sekalian, karena ibu atau bapak ini adalah jalan kita menuju surga. Kemudian yang keenam, berbakti kepada orang tua, ya, bisa melebihi jihad. Dan jihad di sini bukan jihad fardu ain tapi fardu kifayah. Ya, jihad apa? Fardu kifayah masih kalah dibanding dengan apa? Bakti kita kepada kedua orang tua. Sebab kalau jihad itu fardu ain, tidak perlu lagi izin orang tua. Ya. Nah, barakallahu, makanya Nabi mengatakan fa fihima fajahid. Ya, karena sudah cukup di antara pejuang-pejuang Islam, maka anak muda yang ingin berjihad itu sambil menyebabkan orang tuanya menangis dikembalikan oleh Nabi
kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu dan berjihadlah kepada mereka. Ya. Barakallahu fikum, makanya inilah 6 keutamaan bagi baktinya seorang anak kepada orang tua. Barakallahu fikum, bagian pertama dari ayat itu sudah kita selesaikan, paling tidak mendapatkan penjelasan betapa penting arti pelaksanaan bakti seorang anak kepada kedua orang tua untuk berbuat yang terbaik. Ya, hamalatuhu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Terutama ibu, dibanding ayah, ibu mempunyai kelebihan 3 kali lipat bagi seorang anak untuk lebih berbakti kepada ibunya daripada ayahnya. Ya, makanya sahabat Nabi bertanya, siapakah orang yang paling harus aku berbuat baik kepadanya? Maka Rasul mengatakan ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Baru yang keempat apa? Ayahmu, bapakmu. Makanya Allah menyebutkan hamalatu ummu kurha. Ibunya mengandung anak itu dengan susah payah. Alhamdulillah. Ya, dikasih. Afwan, tadi mau berangkat kena flu. Insyaallah jadi rahmat buat kita. Ikhwan barakallahu fikum. Jadi apa? Ibunya mengandung anaknya dengan penuh susah payah. Lihatlah kebahagiaan suami istri ketika mereka menjadi pengantin baru. Ya, luar biasa. Tiba-tiba ditandai, istrinya apa? Muntah-muntah. Kenapa? Tanda hamil. Mulai pusing, mulai ini, ya. Mulailah kemudian hamilnya semakin besar, semakin besar. Ya, menunjukkan betapa payah ibu itu ketika mengandung anaknya. Dan kita semua mengalami itu, cuman kita nggak sadar aja, ya, karena belum punya perasaan ya. Nah, barakallahu fikum, makanya Allah ingatkan kepada kita, hamalatu ummu kurha wa wada'athu kurha. Begitu susah ibumu mengandung kau. Bahkan ayat lain mengatakan wahnan ala wahnin. Ya, susah di atas susah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Antara hamil dan menyapihnya 30 bulan. Ini pelajaran penting buat ibu-ibu yang kemudian masih mengandung atau belum mengandung atau akan mengandung, atau mungkin punya menantu. Memperhatikan ayat ini penting sekali supaya anak itu tumbuh utuh, bahwa antara hamil, menyusui sampai menyapai Allah sebutkan 30 syahra, 30 bulan. Kalau batas minimal seorang ibu hamil mengandung sampai melahirkan 6 bulan, rata-rata berapa? 9 bulan. Maknanya kalau seorang ibu dia mengandung anaknya 6 bulan terus lahir, maka ibu ini harus menyusui anaknya berapa bulan? 24 bulan. Supaya menjadi apa? 30 bulan. Jadi Allah menyebutkan paling bagusnya seorang anak disusui sampai disapai, mulai hamil sampai disusui dan disapai mencapai berapa? 30 bulan. Makanya kalau kehamilannya itu 9 bulan lahir, maka hendaknya ibu itu menyusui anaknya 21 bulan. Jelas Bu ya? Makanya ibu yang menyusui anaknya kurang dari itu berarti akan menyebabkan anaknya tidak tumbuh sehat. Bahkan ada ibu-ibu yang zalim, menahan air susunya untuk tidak diberikan kepada anaknya dengan alasan supaya tetap awet muda. Zalim ibu yang seperti itu. Ya, berikan hak anakmu, engkau susui mereka sampai antara kehamilan dan menyusui 30 bulan. Itu ayatnya. Al-Ahqaf ayat berapa? 15. Hatta idza balagha asyuddahu, sampai anak itu mencapai
umur baligh. Perempuan ditandai dengan mens, lelaki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, umur baligh. Jadi selama anak itu belum baligh, kalau anak itu berbuat baik, keuntungannya buat orang tuanya. Dan anak itu pun tidak tercatat dosa pada dirinya karena dia masih belum baligh. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Ketika anak itu tumbuh sampai baligh, sampai mencapai 40 tahun. Inilah yang disebut dengan masa muda. Ya, masa muda itu bukan diukur dengan rambutnya hitam semuanya. Meskipun umur 50 tahun. Ya, bukan dilihat karena giginya belum tanggal. Ya. Masa muda itu diukur oleh Allah dengan ukuran umur. Bila orang itu berumur dari mulai baligh sampai 40 tahun, itulah disebut dengan masa muda. Itu ayatnya. Hatta idza balagha arba'ina sanah, kalau sudah mencapai umur 40 tahun, perhatikan. Bukan berarti yang belum umur 40 tahun boleh hura-hura. Tetapi umur 40 tahun adalah umur yang menentukan. Makanya para nabi dan rasul kebanyakan diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul umur berapa? 40 tahun. Ibnu Qayyim rahimahullah membagi umur menjadi 4 macam. Mulai anak lahir sampai umur baligh. Inilah macam pertama. Umur pertama. Dari mulai baligh sampai umur 40 tahun, itulah model kedua. Umur kedua. Yaitu umur muda ini. Dari 40 tahun sampai 60 tahun, itulah tahapan ketiga, umur manusia. Dan dari 60 tahun ke atas, itulah tahapan yang keempat. Nah, penentu manusia lampu kuning itu ketika umur 40 tahun. Jangan sampai ketika seorang 40 tahun masih melanggar Allah, masih hidupnya enggak terarah, masih jauh dari masjid. Coba berapa banyak orang yang mengejar rizki Allah, ya, gunung-gunung, di lembah-lembah, di lautan, di hutan, di pertanian, di peternakan, di pasar-pasar. Mereka mengejar rizki Allah, tetapi mereka melupakan masjid, ya, tempat untuk beribadah kepada Allah yang memberikan rizki itu. Dia lupa dengan pemberi rizki. Dia kejar rizkinya, tapi dia lupa kepada pemberi rizki. Nasallallahu afiyah. Jangan kalian lakukan itu kalau sudah sampai umur 40 tahun. Hati-hati. Makanya dalam kaidah itu disebutkan man syabba ala syai'in syabba alaih. Ketika orang itu sebelum umur 40 tahun terbiasa dengan suatu perilaku, dan itu akan berlanjut ketika umur perilakunya 40 tahun ke atas. Makanya yang paling bagus adalah polanya ketika muda, bawalah dirimu dalam ketaatan. Ketika umur 40 tahun, tingkatkan ketaatanmu. Karena itu adalah saat yang sangat menentukan. Ketika sudah umur 40 tahun, dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, karuniakan kepadaku rasa syukur atas nikmat yang kau telah berikan kepada kami. Wa ala walidayya, dan rasa syukur yang kau telah berikan kepada orang tua kami. Ya. Jadi saudara sekalian, kalau sudah umur 40 tahun harus banyak bersyukur atas karunia Allah yang diberikan kepada kita yang sangat banyak itu, yang tidak bisa kita menghitungnya saking banyaknya. Kemudian banyaklah bersyukur. Dan bersyukur di sini adalah berarti meyakini semua nikmat berasal dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang kamu peroleh berasal dari Allah. Maka syukurlah nikmat itu dengan mengucapkan alhamdulillah, dan sekaligus gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dan juga jangan lupa doakan untuk kedua orang tuamu.
Makanya sekalian tanamkan kepada anak-anakmu supaya mereka terbiasa mendoakan orang tuanya. Seperti ayat ini. Ketika nanti umur 40 tahun dia akan meningkatkan doa-doanya untuk orang tuanya. Mungkin orang tuanya sudah mendahuluinya. Makanya jangan pernah berhenti untuk berbakti kepada orang tuamu meskipun orang tuamu sudah meninggalkan dunia. Maka baktilah kepada mereka dengan bersedekah untuk mereka, dengan menghajikan mereka, dengan beramal-amal saleh yang kemudian kita peruntukkan untuk orang tua kita itu. 3 riwayat riwayat Bukhari yang kemudian dibenarkan kita selain doa adalah menghajikan, mensedekahkan dan mempuasakan nazar. Kalau ada orang tua kita meninggal masih punya puasa nazar, kita gantikan. Atau orang tua kita masih punya utang, bayarkan utang. Orang tua kita yang belum haji, hajikan dia. Yang penting kita udah haji duluan, baru ngajikan orang tuanya. Kalau punya rezeki sedekahlah untuk orang tua yang sudah meninggal. Sampai itu. Karena itu riwayatnya sahih. Ikhwan barakallahu fikum, maka jangan lupa untuk berbuat baik kepada orang tua. Ya, wa an a'mala salihan tardah, ya Allah jadikan ketika umur 40 tahun ke depan ini selalu kita berada dalam amal-amal saleh yang Engkau ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati, sekaligus jangan lupa kamu doakan keturunanmu. Karena walladzina amanu wattaba'dhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang tua yang beriman disertai dengan keturunan yang beriman, Allah akan kumpulkan nanti di akhirat. Kita berkeinginan untuk berkumpul dengan anak-anak kita, keturunan kita, maka jangan lupa doakan mereka. Makanya Nabi Ibrahim mendoakan keturunannya. Kita pun diperintahkan untuk mendoakan keturunan kita. Kita nggak tahu siapa nanti anak keturunan kita, tapi jangan lupa doakan mereka. Waslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah keturunanku. Karena doa ini akan bisa panjang, bisa sampai kepada sekian kali keturunan. Ini tubtu ilaik, deklarasikan ketika kamu umur 40 tahun, ya Allah aku bertobat kepadamu, kembali ke jalanmu. Jangan kemudian hura-hura lagi, jangan lagi kemudian melanggar Allah. Wa inni minal muslimin, saksikan kami ada orang-orang muslim, aku adalah menjadi orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Dengan demikian sekalian, makanya apa yang kita pelajari dari ayat ini mudah-mudahan bisa menjadi praktek hidup kita, ya, dan akan mengantarkan hidup kita menjadi hidup yang bahagia, hidup yang sukses. Antum perhatikan orang-orang yang sukses di sekitar antum. Rata-rata orang yang sukses itu adalah karena bakti mereka kepada orang tuanya. Dan lihatlah manusia-manusia yang celaka di sekitar kita itu, kebanyakan mereka karena durhaka sama orang tuanya. Dan itu sudah terlalu banyak contohnya. Makanya sebagai orang tua juga, kalau mendapatkan perilaku anak kita yang nggak benar, jangan didoakan yang macam-macam. Jangan doa yang sembarangan. Karena doa orang tua dikabulkan sama Allah atas anaknya itu. Makanya apa yang dilakukan oleh ibunya Sudais, Imam Haram yang sekarang ini di Mekah. Jadi dia ini, bapaknya Sudais itu lagi ngundang orang mau makan di rumahnya. Ibunya sedang menyiapkan makanan, udah rapi, sama Sudais ini diambilin garam, dimasukin garam semuanya. Ya rusaklah makanan itu. Ibunya marah sampai mengatakan, pergi kamu dari rumah, jangan pulang kamu sebelum jadi imam haram. Ya, ibunya marah, jangan kamu pulang sebelum jadi imam haram. Ya, itu marahnya aja mengandung doa, betul-betul jadi imam haram. Ya, barakallahu fikum, terlalu banyak contoh. Kalau diceritakan akan banyak panjang, makanya saya cukupkan sampai di sini saja. Kayaknya sudah mulai letih. Ya, barakallahu fikum, berjalan saya juga ke Jakarta masih panjang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita sekalian. Barakallahu fikum, mohon maaf atas kekurangannya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya? Iya, barangkali ada yang mau nanya, silakan. Iya, Pak, silakan. Itu Bapak yang kacamata.
Iya Pak, silakan Pak. Iya silakan Pak. Pertanyaan ini sesuai dengan tema mengenai anak yang taat terhadap kedua orang tua. Namun suatu ketika nih Pak Ustadz, dari keduanya menyuruh atau memerintahkan terhadap anaknya dengan perintahan atau suruhan yang berbeda di waktu yang bersamaan. Ya, paham? Di waktu yang bersamaan. Yang saya tanyakan, manakah yang harus didahulukan, ibunya atau bapaknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya, kalau kedua orang tua menyuruh kepada anaknya, sebenarnya bertentangan antara keinginan ibunya dan bapaknya, mana yang didahulukan? Ya, sebagai anak memang perlu bersikap bijak. Ya, kalau bisa menengahi antara perbedaan yang terjadi dengan kedua orang tuanya itu. Makanya jadilah anak yang menjadi perekat antara kedua orang tuanya. Tidak harus selalu dipertentangkan. Kalau kemudian kita merasa ada sesuatu yang bertentangan antara keduanya, maka kita bisa mencari cara yang terbaik dengan menentukan prioritas. Ukurannya apa? Syariat. Apakah yang diminta oleh orang tua, ibu atau bapak, bertentangan dengan syariat atau tidak? Kalau tidak bertentangan dengan syariat, berarti urusan duniawi. Umpamanya ibu nyuruh kita untuk belanja ke toko, bapak kita menyuruh kita untuk pergi ke rumah temannya mengambil sesuatu. Mana yang kita dulukan? Sebenarnya nggak bertentangan. Kita pergi aja ke toko dulu, baru pergi ke tempat temannya bapak. Dua-duanya bisa dijalankan tanpa harus dipertentangkan. Jadi makanya paling bagus namanya win-win solution. Ya, mencari jalan tengah itu yang terbaik tanpa harus mempertentangkan. Tetapi kalaupun kemudian harus dihadapkan kepada kenyataan, ya, kehendak ibu sama kehendak bapak, mana yang dahulukan kehendak ibumu. Ya, tapi tanpa harus menyakiti hati bapakmu. Ya, begitulah. Umpamanya bapak punya uang untuk menghajikan, ibu belum haji, bapak belum haji. Sementara uangnya nggak cukup. Ya, uangnya nggak cukup. Siapa yang harus didulukan? Ya, kita mengatakan dulukan ibumu, tapi dengan menyampaikan kepada bapaknya supaya tidak kesel bapaknya. Kita lagi ngumpulkan lagi Pak untuk bapak ikut. Atau kemudian bapak ibu mau bareng-bareng saja, berarti waktunya harus ditunda. Ya, itu bisa menjadi jalan tengah seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Yang penting jadilah orang yang bijak. Nah, ada yang lain? Anak mau bertanya tentang masalah ketaatan yang berhubungan dengan Al-Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, di sana ayat tersebut setelah Allah dan Rasulnya, kita harus taat kepada ulil amri. Nah, di sana apa menandakan ulil amri di sana melebihi taat kita kepada orang tua, karena ayat tersebut sesudah Allah dan Rasulnya kepada ulil amri minkum. Apakah derajatnya ulil amri sama orang tua, tingkatan ketaatannya lebih utama mana? Iya. Pertanyaan bagus sekali, bahwa ada dua hal yang harus diperhatikan. Ada kewajiban individual, ada kewajiban sosial. Ya, kewajiban individual harus didahulukan daripada kewajiban sosial. Kewajiban kita kepada orang tua itu kewajiban apa? Individual. Sebagaimana kewajiban seorang istri kepada suaminya itu kewajiban individual. Tetapi terkait dengan kewajiban sosial, maka wajib taat kepada ulil amri minkum. Jangan salah.
Minkum ini sering dilupakan. Minkum itu siapa? Minal mu'minin. Ulil amri dari kalian orang-orang mukmin. Ya. Bukan seperti di Jakarta dipimpin sama Ahok. Terus dibilang ulil amri minkum. Enggak betul. Ya, minkum di sini minal mu'minin. Ya, ulil amri dari kalangan kaum mukminin yang harus kita taati selama mereka tidak melanggar Allah dan Rasulnya. Itu persyaratannya itu. Jadi baik orang tua atau ulil amri, para penguasa yang mukmin, ya kita taat kepada mereka selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ungkapan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, dua-duanya ada atiu. Atiu Allah wa atiur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tetapi wa ulil amri minkum tidak ada ungkapan atiu, enggak ada. Jadi taatnya berarti apa? Bersyarat. Ya, taatnya apa? Bersyarat. Sehingga karenanya makanya tidak bertentangan. Kalau dipertanyakan mana yang lebih utama, taat sama orang tua atau taat sama ulil amri dulu? Taat orang tua dulu. Karena itu adalah kewajiban individual. Adapun kewajiban sosialnya adalah kepada apa? Ulil amri minkum. Ya, para pemimpin dari mukmin dari kalian. Nah. Iya, Pak, silakan. Yang ingin saya tanyakan dari tadi diceritakan bakti taat kepada orang tua tentunya dengan anak dan tentunya anak kandung. Bagaimana kalau statusnya di sini anak angkat dan seiring berjalannya waktu kemudian dewasa akhirnya tahu orang tua kandungnya, itu yang didahulukan bagaimana itu? Ya. Demikian ya, terima kasih. Ini pertanyaan penting. Bagaimana posisi anak angkat bukan anak kandung? Banyak orang tua yang salah menyikapi ketika dia mengangkat anak. Nabi pernah juga mengangkat anak, yaitu Zaid bin Harithah. Ya. Dan bahkan beredar pernyataan atau ungkapan saking dekatnya Zaid bin Harithah itu tidak lagi disebut dengan Zaid bin Harithah tapi disebut dengan Zaid bin Muhammad. Ya, makanya Allah turunkan ayat wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad itu bukan bapak dari kalian tetapi dia adalah utusan Allah. Sehingga karenanya tidak boleh seorang anak angkat dinisbahkan kepada bapak yang angkat. Harusnya kan Zaid bin Harithah. Dia menyebutkan Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad kan yang angkat kan ya. Bukan bapaknya yang utama, bapak yang asli. Makanya dikembalikan kembali kepada Zaid bin Harithah. Nah, orang tua angkat harus memberitahu kepada anaknya bahwa dia bukan bapaknya. Dia hanyalah bapak angkat. Ya, bapak yang sebenarnya itu loh, kenalkan dengan bapak yang sebenarnya. Supaya anak itu tidak kemudian mencari-cari sendiri, bertanya-tanya sendiri, kok mukaku beda sama bapakku ya. Jadi dia sadar dia bukan anaknya. Dia mukanya beda, ya tampilannya beda, memang dia anak angkat. Makanya orang tua jangan menyembunyikan, sampaikan pada saatnya bahwa dia bukan anaknya, sehingga untuk ibunya itu kan berarti orang lain, ya karena bukan ibu yang sebenarnya, bukan ibu kandungnya, hanya ibu angkat dia. Ya makanya di sini perlu kejelasan, kepastian. Nah kalau kemudian sudah tahu anak itu, oh ini bapak aslinya, berarti bapak kandung. Oh ini bapak angkatnya yang telah berjasa membesarkan dia, maka harus dihormati sebagaimana bapaknya. Ya, tetapi tetap walinya, tanggung jawabnya ada pada bapak aslinya. Bapak angkat itu hanya sifatnya membantu. Sifatnya apa? Membantu. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita sebagaimana riwayat Abu Dawud, man ahsana ilaika ma'rufan fakafi'uh. Kalau ada orang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya itu.
Kalau kamu tidak bisa membalas kebaikannya, maka doakan. Ya, berapa banyak orang yang berbuat baik kepada kita, kita nggak bisa membalas kebaikan mereka, kita doakan. Ya, makanya ada cerita menarik, Pak, yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang anak muda datang kepada Umar bin Khattab menyampaikan bahwa saya punya orang tua sudah tidak mampu lagi beraktivitas sendiri. Kalaupun ke kamar mandi, urusan-urusan pribadi saya yang ngurusin dia. Kalau kemana-mana saya gendong dia. Ya, begitu baktinya anak ini kepada orang tuanya. Kemudian dia bertanya sama Umar Khattab radhiyallahu anhu, apakah dengan saya memperlakukan orang tua ini dengan cara itu berarti saya telah bisa berbuat bakti kepada orang tuaku sepenuhnya? Maka Umar mengatakan, belum bisa kamu membalas kebaktian orang tuamu kepadamu. Kenapa? Karena masih ada dalam benakmu, sampai kapan orang tuaku ini begini. Ya, biasanya anak terus punya pikiran, kok Allah nggak manggil-manggil dia. Ya, beda dengan orang tua, ketika anaknya sakit, dijaga, dirawat, punya harapan anak ini tumbuh besar, sembuh. Tapi kalau orang tua udah tua, anaknya berharap apa? Cepat mati. Nah, itu beda anak sama orang tua itu kan. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan tadi, bila seorang anak tahu orang tuanya yang asli dan dia tahu orang tua angkatnya, maka dia bagaimana tetap berbakti kepada orang tua aslinya dan juga berbakti kepada bapak atau ibu angkatnya yang telah membesarkan dia karena telah berjasa. Maka balaslah jasanya itu sesuai dengan kemampuanmu, dengan materi, minimal dengan doa, ya, dengan banyak berziarah, dengan banyak berkomunikasi, dengan menyenangkan hatinya. Itu semua adalah bagian daripada amal saleh. Makanya tetap harus diusahakan ketemu dengan orang tua aslinya, jangan disembunyikan. Ya, seringkali orang tua angkat menyembunyikan orang tua aslinya dengan alasan khawatir akan nanti ditinggalkan. Ya, keliru. Justru ketika bapaknya Zaid, yaitu Harithah, datang ke Rasulullah minta anaknya untuk dikembalikan. Jadi sejak kecil Zaid itu dirawat sama Rasulullah. Ketika sudah besar, orang tuanya datang minta Zaid dikembalikan. Maka Rasulullah mengatakan, anak ini sudah dewasa, silakan dia menentukan pilihannya. Mau ikut aku sebagai bapak angkatnya atau mengikuti kamu sebagai orang tuanya. Ya, berikan pilihan itu kepada anaknya. Setuju orang tuanya. Kemudian disampaikanlah kepada Zaid atas keinginan orang tuanya, tapi Zaid mengatakan, aku memilih ikut Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan apa? Betapa kasih sayangnya Rasulullah kepada anak angkatnya ini. Dia lebih milih Rasulullah daripada bapaknya sendiri. Nah, itu adalah kenapa? Pergaulan yang baik, pendidikan yang baik, seperti itu. Barakallahu fikum. Ya. Ini ada pertanyaan. Tanya soal fikih. Seorang ibu menyusui ketika menjelang azan subuh. Anaknya rewel minta disusui. Mana yang lebih utama didahulukan, Tat? Menyusui dulu atau sholat subuh dulu? Walau anak rewel. Anak itu kalau lapar dia nangis. Ya, kalau anak itu butuh kasih sayang ibunya, dia nangis. Kalau anak itu digigit nyamuk, dia nangis. Ya, bagaimana dulukan? Dulukan nyusui anakmu. Ya, susukan anakmu sampai dia puas, baru sholat. Ya, sebab kalau kemudian ibu ini mengambil keputusan sholat tetap sholat, anaknya tetap rewel, nggak khusyuk, akan terganggu oleh tangisan anaknya. Makanya ketika Rasulullah SAW sholat, di belakang itu ada ibu yang anaknya menangis. Ya, apa yang dilakukan Rasulullah? Sholatnya dipercepat dengan membaca surat yang pendek. Itu cara bijak Rasulullah SAW.
Jangan kayak imam-imam sekarang udah tahu ada ibu anaknya nangis malah bacanya panjang banget tuh imam. Ya. Berarti itu imam kurang fikihnya itu. Ya. Justru Rasulullah sholatnya mengambil ayat yang pendek untuk menyegerakan supaya ibu itu menyusui anaknya atau mengurusi anaknya. Ya. Nah, barakallahu juga begitu bapak-bapak kalau bawa anaknya ke masjid, jangan bawa anak-anak yang di bawah umur 7 tahun. Ya, karena anak itu masih belum bisa terkendali. Ya. Makanya Rasulullah ngajarkan alimu auladakum wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u ashrin. Ajarkan anakmu sholat ketika umur 7 tahun, karena 7 tahun udah mumayyiz, udah bisa diajak ngomong, udah bisa diatur. Tapi kalau sebelum itu ya main terus, dia ganggu orang sholat tuh. Ya, makanya Nabi caranya membawa anak yang kecil itu kenapa digendong? Supaya nggak ganggu orang lain, digendong. Waktu sujud ditaruh, waktu rukuk ditaruh, waktu sujud ditaruh, nanti digendong lagi. Jadi dalam sholat itu beliau menggendong, nggak masalah. Ibu-ibu juga begitu. Kalau anaknya rewel, ya udah disusi masih rewel, ibu bawa sambil sholat, gendong anaknya nggak apa-apa. Ya, sambil sholat ibu gendong anaknya. Waktu ibu rukuk, ibu taruh, waktu sujud ibu taruh, waktu berdiri angkat lagi, gendong lagi, nggak masalah. Karena praktek Rasulullah ketika beliau sholat menggendong Umamah, cucu Rasulullah, begitu juga polanya. Ya, jadi alhasil diutamakan untuk menenangkan anaknya dulu supaya sholat kita juga lebih. Saya kira untuk memberi susu anaknya itu kan nggak terlalu lama. Ya, yang lama ini bapaknya nih Bu. Ya, makanya barakallahu fikum, yang penting ibu-ibu dorong bapaknya supaya ke masjid. Ya, supaya ke masjid. Jangan biarkan bapak atau suami kita sholat di rumah, ya, karena keberkahan bapak apabila sholat di masjid. Dan kemudian bapak-bapak yang punya anak umur 7 tahun ke atas, laki-laki, bawalah ke masjid, biasakan mereka ke masjid, karena itu akan mendidik mereka suka dengan masjid, cinta kepada masjid, karena itu akan membentuk kepribadian anak itu. Ya, dan subhanallah, kalau sampai kita membiasakan anak ke masjid, maka sungguh itu adalah satu pola pendidikan yang luar biasa. Akan membiasakan anak itu cinta masjid. Dan nanti akan beruntung bapaknya sendiri ketika anak itu suka ke masjid. Ya, subhanallah, di Riyadh itu ada anak kelas 3 SD. Itu senantiasa sholat di masjid, terutama subuh dan isya. Kalau waktu sekolah kan sholat di sekolahnya. Ya, itu anak ini begitu rajinnya, seringkali waktu sholat subuh dia udah datang, marbotnya belum datang. Ya, diketok-ketok, "Ayo Pak, bangun Pak, buka masjidnya." Ya, ini anak karena apa? Tahu keutamaan sholat subuh. Dan orang tuanya juga biasa membawa ke masjid ketika sholat subuh. Jadi seringkali dia malah mendahului marbotnya untuk azan subuh itu. Terakhir, karena seringkali marbotnya terlambat, dia serahkan kunci sama, "Nak, udah kamu aja pegang kuncinya, saya kalah sama kamu." Ya, jadi si marbot menyerahkan kunci sama anak itu kalau udah waktu subuh itu. Subhanallah itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana pengaruh sholat terhadap kehidupan seseorang itu penting sekali diperhatikan. Kalau ada orang yang koruptor, padahal dia sholat, itu pasti sholatnya nggak beres. Kalau ada pedagang yang suka nipu, pembohong, padahal dia sholat, pasti sholatnya nggak beres. Kalau ada suami yang suka mukul istrinya, ya, yang kemudian memperlakukan anaknya dengan perilaku seperti binatang, itu pasti orang itu sholatnya nggak beres. Ya, semua perilaku yang nggak benar di masyarakat itu kita bisa ukur dari sholatnya. Makanya jaga sholat-sholatmu itu. Allah katakan hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga sholat-sholatmu itu. Ya, karena itu akan menjadi apa? Menjadi apa? Ukuran daripada kesalehanmu. Nah, barakallahu fikum, karenanya sekalian biasakan sholat tepat waktu, dan bapak-bapak yang laki-laki sholat di masjid, ibu-ibu sholat di rumah. Kalaupun ibu ingin sholat di masjid, maka jangan dilarang selama tidak mengandung fitnah. Ya, dan betapa beruntungnya suami istri yang kemudian
hidupnya penuh dengan ketaatan. Makanya jangan berharap akan dapat sakinah mawaddah warahmah kalau sholatnya disepelehkan. Ya, ukuran sakinah mawaddah dan rahmah, perhatikan sholatnya dulu, karena itu hak Allah SWT. Ya, sehingga kita bisa berharap untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Barangkali itu sekalian pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillah amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.